Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya membacakan testimoni dari siapa ini? Dewi RB. Beliau mengatakan begini, subhanallah, benar Mas. Alhamdulillah berkah al-waqiah and solawat saya bisa ke beberapa negara, dapat trip dari kantor and bisa umroh and mengumrohkan ibu saya. Tapi memang musibah ada saja, mungkin bukan ke diri kita tapi bisa ke keluarga kita. Tapi alhamdulillah lebih tenang dan Allah selalu memberikan jalan. Berkah al-waqiah and solawat. Dengan dengar ini yang tadinya agak longgar solawat, bismillah diingatkan lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Dewi RB rajin mengamalkan sholawat dan membaca surat Al-Waqiah. Alhamdulillah beliau mendapat keberkahan, bisa pergi ke luar negeri, bisa umroh dan bisa mengumrohkan ibunya. Alhamdulillah. Cuma ya namanya musibah tetap ada, cobaan ujian tetap ada. Soalnya begini kan, semua orang hidup di dunia ini yang namanya ujian mah udah biasa. Di dalam Al-Quran disebut, waktu saya masih pesantren itu terkenal betul itu ayatnya yang disebut apa ya disebutnya ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum basatkumul dara'u wa zulzilu wasatkumul dara'u wa zulzilu basatkumul dara'u wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Tuh tingkat Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya ketika diuji, mata nasrullah, pertolongan Allah kapan ya. Apalagi kita. Am hasibtum antadulul jannah, apakah engkau merasa engkau akan lenggang kangkung aja masuk ke dalam surga? Alamayatikum masalul ladzina khalau min qablikum, sebelum ditimpa ujian kepadamu, masatkumud dara wa zulzilu, ditimpa kepada engkau kesulitan, penyakit, rezeki kurang, wanaksi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyirus sabirin. Wanaksi minal amwali, kekurangan harta, miskin, wal angpusi, kekurangan diri, sakit, meninggal, keluarga kerabat, wasamarot, dan kekurangan buah-buahan, padi panen gagal kayak sekarang nih musim kemarau di mana-mana. Semua itu memang ujian supaya apa sih? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk yang tiap maghrib kita baca. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya kan ada orang yang menulis, orang-orang mah enak cuma baca sholawat lalu dapat ini, dapat rumah, dapat ini, dapat itu. Saya udah baca sholawat, sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, udah 7 tahun dia kata, atau 3 tahun saya baca di situ, belum mau beli beca aja susah. Ya sebenarnya bukan itu ya. Yang sholat itu udah menjadi kebiasaan kita hari-hari, kalau nggak berselawat nggak enak. Masalahnya begini, orang kebanyakan kita sholat itu dijadiin mantra sama dia, supaya dapat ini, supaya dapat itu, ya begitu. Jadi gitu harapannya. Dulu saya berselawat pengen dapat ini, begitu lama-lama ya udah nyangkut dalam hati, udah nggak ngarepin lagi gituan. Allah makasih alhamdulillah, enggak juga biarin. Malah dapet. Itulah malah dapet. Makanya kalau dalam konten-konten lain kan orang mengatakan, kalau kita udah pasrah aja ke hadirat Allah, bagaimana ceritanya? Alhamdulillah malah dapet. Dulu ketika saya nih kan orang yang suka banget punya ilmu-ilmu gaib. Jangankan tingkat nih ilmu apapun, kalau bisa ada ilmu terbang saya pelajarin. Itu ilmu kita membakar orang dari jarak jauh ada. Itu lama puasanya itu. Itu saya jabanin juga, saya pelajarin juga. Lama-lama saya merasa, aduh, nih kok gue banyak banget ginian, kok jadi banyak musuh di mana-mana. Udahlah pasrah aja, nggak usah pakai gitu-gituan. Emang amalannya masih ada, tapi udah nggak saya baca-baca lagi, udah nggak saya wiridin lagi. Alhamdulillah nggak pernah ketemu musuh. Pasrah aja kepada Allah. Nah begitu juga hari-hari kita. Makanya hidup kita diisi dengan apa? Selain membaca surat Al-Waqiah tiap hari, baca surat Al-Waqiah berapa? Sekali bang, kapan? Habis maghrib, ya lama dapatnya. Baca surat Al-Waqiah 40 kali tiap hari, 41 kali tiap hari, minimal 40 hari. Baca terus menerus. Sholat wajib jangan ketinggalan.
Kalau bisa berjamaah, kalau sakit nggak sanggup nggak masalah di rumah. Sholat rawatib sunnah, sholat ba'diyah qobliyah kerjain. Mulutnya dijaga, jangan sampai banyak hati yang luka gara-gara mulut kita, susah dijabah. Makanan kita dijaga, jangan punya orang main ambil aja, umpetin aja barang-barang yang bukan hak kita, termasuk barang milik PLN, milik PDAM, itu jangan dicolong. Kalau kayak gitu kita mandi dari situ, kita wudhu dari situ, susah mau dijabah. Nggak boleh kayak begitu. Jadi doa kita susah diijabah sama Allah. Saya juga ya nggak sampai bertahun loh, ngamalin sebentar aja. Ada yang hari itu juga saya amalkan, hari itu juga alhamdulillah Allah ijabah. Ada itu. Cuma pakai doa sholawat munjiat aja. Makanya begini ya, kalau orang dulu dibilang apa? Orang dulu tuh bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa terbang orang dulu. Kenapa? Dulu saya punya saudara, Kong Ali namanya. Beliau itu taruhlah orang Kejawen, orang Betawi zaman dulu. Itu kalau orang sakit gigi zaman dulu kan tahun 80-an dokter masih kurang. Orang kitanya aja masih kecil belum jadi dokter. Jadi kita aja baru masuk kuliah kedokteran tahun berapa? Tahun 96, 97 ya, masih lama. Belum, waktu itu kita masih kecil-kecil. Jadi waktu itu Kong Ali kalau ada orang sakit, dia ambil air di gayung, jadi dilempar ke atas sambil dia baca doa-doa sholawat, lalu ada beberapa kalimat, minum, hilang sakit giginya. Coba, kalau zaman sekarang ribet banget. Pakai kudu kuliah dulu berapa tahun itu, minimal 4 tahun. Koas dulu lama lagi dokter gigi. Belum lagi dokter umum, ini dokter gigi aja. Tapi kenapa bisa baik? Air putih aja dibacain bismillah bisa baik. Kenapa? Hatinya bersih, putih. Kita kebanyakan menghujat. Kalau nggak mulut kita, tangan kita. Jadi doa kita susah. Tangan kok ngehujat bang? Ya itu ngetik. Ngetik di komentar. Itulah makanya kita kurang kedekatan kita kepada Allah. Tapi menuntut, menyalahkan paling pinter. Akibatnya susah. Doa kita terijabah. Maka itulah sholat malam dijaga. Sholat malam tiap malam kita sholat mohon kepada Allah. Ada itu saya sering bercerita orang yang melapor kepada saya. Dia itu yang tadinya jualan kecil jadi maju jualannya, itu berkah membaca sholawat fatih pada waktu sholat tahajud. Nah itu kita amalin itu, mudah-mudahan ada berkahnya. Kakak juga yang menulis ini, komentar ini di atas, bisa pergi umroh, bisa mengumrohkan ibu, bisa ke luar negeri, itu semua berkah. Amalan dia bukan itu doang saya rasa tuh. Mungkin dia rajin berjamaah, dan saya rasa nih beliau juga menjaga sholat hariannya, sholat rawatib, sholat sunnah ba'diyah qobliyah, saya rasa dijaga. Ya kan beliau nggak tulis semuanya. Saya rasa itu dijaga itu. Sehingga kalimat-kalimatnya juga dijaga, makanannya dijaga. Jadi doanya gampang terijabah. Kalau doa kita susah terijabah, koreksi itu dulu. Mudah-mudahan ada berkahnya. Hari ini ibu siapa tadi ini pergi umroh bawa ibunya. Insya Allah besok-besok kita. Insya Allah besok-besok kita. Hari ini orang-orang membangun rumah dengan membaca salawat. Insya Allah kita. Dulu saya kan, dulu nih, udah lama sekali, udah 20 tahun lebih kali mah. Sebelum saya intensif banget bersolawat, saya kan membaca surat Al-Waqiah. Saya kata begini loh, ini mobil gua beli pakai surat Al-Waqiah. Bayangin coba. Sampai saya punya. Aneh kan? Ketika itu, Masya Allah, iya ya. Bener omongan gua beberapa tahun lalu. Nah, itulah membaca surat Al-Waqiah, membaca sholawat, mohon kepada Allah, usahanya kerjain juga. Mudah-mudahan usaha kita lancar. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Terima kasih kakak yang sudah berkomentar. Hari ini kakak pergi umroh bawa ibu. Insya Allah nanti besok mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang lain. Karena kita berbakti kepada orang tua itu jempol. Barakallahu fikum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di bulan Maulid ini banyakin sholawat. Banyakin sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.